4. Oh Iya. Iya, Ibu Novi ya. Novi Arisanti. Iya, Bu. Nah, observernya Pak Paulus. Iya. Paulus ya? Iya. Iya. Oke, sudah siap Ibu Novi? Iya, Bu. Ya. Tes. Suara saya kedengaran, Bu? Kedengaran bagus ya. Iya. Ya. Paulus. Setelah Siap, Ibu Ibu. Novi, Pak Paulus ya. Ya, Iya. pergantian observernya. Oke, Ibu Novi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Selamat Bu. Selamat siang, Ibu. Iya. Iya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, sebelumnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu, menyanyikan bersama-sama dengan hikmat. Indonesia, tanah airku, tanah Tumpah tumpah darahku, di sana Aku berdiri jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaan bangsa dan tanah air. Marilah Marilah kita bersama Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, selamatku negeri yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih anak-anak Ibu yang sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebelum kita masuk ke pelajaran, marilah kita semua berdoa. Doa Ibu pimpin sendiri. Sebelumnya marilah kita menundukkan kepala, berdoa kepada Tuhan. Semoga pembelajaran pada hari ini dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Oke, Ibu mau memeriksa dulu kehadirannya. Ibu mau absen ya. Murid Ibu. Novia ada? Ridwan? Hadir, Bu. Ya. Miriam? Hadir, Bu. Purwanto? Paulus? Hadir, Bu. Oke, baik. Anak-anak Ibu ya. Hari ini kita akan belajar tema 4, globalisasi, subtema 2, globalisasi dan manfaatnya, muatan IPA dan bahasa Indonesia, pembelajaran ketiga. Materinya yang pertama itu IPA, cara-cara menghemat energi listrik, dan yang kedua, menuliskan informasi penting dari teks yang didengar. Nah, sudah kelihatan gambarnya anak-anak? Sudah, Bu. Nah, kira-kira itu gambar apa ya? Gambar suatu ruangan yang bagaimana ya? Kalau sepenglihatan kalian. Ada lampunya, Bu. Lampunya, terus lampunya kenapa? Lampunya terang, Bu. Menyala. Iya, lampunya menyala. Sedangkan harinya, pada malam hari apa siang hari? Siang ya, Bu? Iya, siang hari. Siang hari kok nyalain lampu ya? Itu kosong, nggak ada orangnya. Kosong lagi, keluar kosong, nggak ada orang-orangnya. Iya, Kosong betul. orangnya. Nah, iya. Orangnya. Jadi, apakah gambar di atas telah menunjukkan sikap hemat listrik?
Kira-kira apakah gambar di atas sudah menunjukkan sikap hemat listrik? Ada yang bisa jawab? Tidak, Bu. Iya, belum menunjukkan sikap hemat listrik. Jika keadaan pada gambar tersebut terjadi di rumah kamu, apa yang akan kamu lakukan untuk menghemat listrik? Apa ya, kira-kira ya? Ada yang bisa jawab? Matiin, Bu, lampunya, Bu. Iya, dimatiin lampunya. Kan siang hari, di dalam ruangan tidak usah menyalakan lampu. Terus yang gambar yang kedua. Gambar apa ya? Gambar Air yang mengalir, Bu. keran airnya masih menyala. Agar bisa kita menghemat listrik, maka kerannya harus dimatikan. Nah, ada sebuah rumah yang ada beberapa ruang. Bisa dilihat. Nanti waktunya 30 menit ya. Iya, Bu. Apa peran energi listrik di era globalisasi saat ini? Ada yang tahu peran energi listrik di era globalisasi? Peran energi listrik untuk apa? Untuk itu Bu, internet Bu. Memasang internet harus ada listrik Bu. Iya, untuk memenuhi kebutuhan yang dapat terbantu oleh hadirnya listrik. Nah, kalian bisa lihat di sini ruangan yang boros listrik yang mana? Ruangan yang boros listrik dari ruang 1, 2, 3, 4, atau 5? Yang boros listrik itu Nomor 5, Yang Bu. paling banyak. nomor Iya, 5. iya, ruangan pada nomor 5. Karena banyak alat-alat elektronik yang menyala, sedangkan orangnya nggak ada ya. Ada radio, kipas, televisi, itu semuanya menyala. Ya Bu. Mengapa kita harus perlu menerapkan sikap hidup hemat listrik? Ya, kita sama-sama ya. Karena listrik menggunakan bahan yang tidak dapat diperbaharui seperti batu bara dan gas yang suatu saat nanti akan habis. Nah, bagaimana cara menggunakan listrik secara bijak? Mari kita saksikan video tentang penghematan listrik berikut. Silakan simak dan catat informasi-informasi penting yang ada pada video.
Nah, baik anak-anak. Sudah melihat video barusan yang Ibu tayangkan? Sudah, Bu. Iya. Dari video tadi, dapatkah kamu menyebutkan apa saja sih cara untuk menghemat listrik? Ada yang masih ingat? Yang pertama tadi ada mematikan Perangkat elektronik. Perangkat elektronik, Bu. Bila perangkat elektronik seperti televisi atau kipas angin yang sudah selesai digunakan, maka matikan saja. Kemudian yang kedua tadi, mengganti lampu menjadi lampu yang hemat energi. Yang ketiga, menggunakan air secukupnya, seperti gambar di awal tadi, apabila air sudah penuh di bak-bak mandi ya, kemudian matikan. Yang keempat, rumah dengan ventilasi dan penerangan yang cukup. Pada siang hari, jendela-jendela di rumah dibuka saja supaya cahaya matahari bisa masuk ke dalam rumah. Jadi untuk mengurangi penggunaan lampu. Yang kelima, jangan mengisi ponsel semalaman. Ponsel, tahu apa itu ponsel? Ponsel itu, Handphone, Bu. Tahu, Bu. ya, handphone. Apabila ingin tidur, jangan lupa ponselnya yang lagi di-charge itu dicabut aja. Nanti ditinggal tidur, takut membahayakan diri. Tiba-tiba kita nggak tahu ya, ponsel yang kita charge semalaman itu bisa meledak, membuat bahaya di rumah kita. Yang keenam, mematikan TV secara penuh. Maksudnya, matikan sampai ke kabel. Jangan cuman di posisi power di remote aja matinya. Tapi sampai ke kabelnya. Dicabut ya. Yang ketujuh, menggunakan perangkat elektronik hemat daya seperti lampu tadi hemat daya yang diganti. Kemudian yang kedelapan, memasang timer pada AC
untuk mengurangi juga. Yang ke-9, mencabut penanak nasi. Apabila nasi sudah matang, cabut saja. Yang ke-10, membuat jadwal mencuci baju. Selain menggunakan mesin mencuci dengan secara manual, yaitu dengan mencuci pakai tangan. Nah, sekarang anak-anak perhatikan gambar berikut. Apakah gambarnya terlihat? Terlihat, Bu. Iya. Terlihat, Ibu. Iya. Ibu mau tanya sih kepada anak-anak ibu ini, apakah anak tersebut sudah menerapkan sikap hemat listrik ya? Kira-kira dari gambar ini, ibu mau tunjuk dulu Putri. Apakah anak ini sudah menerapkan sikap hemat listrik? Belum, Bu. Iya, belum. Terus kenapa ibu mau tanya ke Miriam? Kenapa ini disebut tidak menerapkan sikap hemat listrik? Iya Bu, lampunya nyala semua Bu. TV-nya Iya. menyala, radionya Iya. menyala, keran airnya Iya. juga berjalan terus. Iya, jadi kegiatan di sini dia sedang bermain HP, sedangkan yang lainnya menyala, radio nyala, lampu nyala, televisi nyala, ya. Oke. Kemudian Ibu mau tanya lagi ke Pande. Ya Bu, Pande ada? Ada. Kalaunya sebaiknya sikapnya seperti apa ya untuk menghemat listrik dari si anak ini? Sebaiknya dia seperti apa? sebaiknya manfaatkan barang yang dipakai saja Bu. Matikan saja itu TV-nya, lampunya juga, Iya, radionya betul. juga. Iya, karena tidak digunakan, maka matikan saja yang tidak dipakai, ya kan? Betul, anak-anak ibu ya. Nah, jadi ada beberapa perilaku pemborosan ya dari gambar tadi. Yang pertama tadi ada menyalakan televisi, tapi tidak ditonton karena asik bermain, ya kan? Yang kedua, menyalakan lampu belajar, lampu ruangan juga menyala. Yang ketiga, membiarkan keran air ada nggak tadi di sana tadi? Ada radio, tidak didengarkan tapi menyala juga. Kemudian menyalakan kipas angin, namun tidak digunakan. Nah, saran perbaikannya, yang pertama, apabila televisinya menyala, maka sebaiknya televisinya dimatikan saja. Lalu yang kedua tadi lampu ruangan dan lampu belajar lebih baik juga dimatikan saja. Lampu belajarnya kalau lagi di ruangan malam hari lampunya aja yang dinyalakan. Yang selanjutnya, apabila keran juga menyala, keran dimatikan juga, radio juga dimatikan pada saat bermain. Dia kan tadi duduk ya sambil main HP itu, lalu radio menyala dimatikan, dan kipas angin juga kalau tidak digunakan matikan juga. Nah, dari sini sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu tentang cara-cara menghemat listrik? Anak-anak ibu bagaimana, sudah paham? Ada beberapa tadi cara untuk menghemat listrik. Kalau sudah paham, kita lanjut ke muatan bahasa Indonesia, menuliskan informasi penting dari teks yang didengar. Yang teks yang didengar ya, pada pelajaran hari ini itu teks yang didengar, jadi bukan teks yang dibaca, teks yang didengar. Tapi kita ulangi dulu, apa sih teks eksplanasi itu? Teks eksplanasi adalah teks yang bersih tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Suatu kejadian, baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab, akibat, dan proses. Nah, bagaimana langkah-langkah untuk menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi? Jadi ada beberapa cara, di sini langkah-langkahnya. Selain membaca, ada juga mendengar. Bacalah atau dengarkan teks dengan seksama. Yang kedua, pahamilah makna setiap kalimat yang ada pada teks. Yang ketiga, temukanlah kalimat utama atau gagasan pokok dalam setiap paragraf. Yang keempat, tuliskan informasi teks yang telah kamu temukan di buku tulis.
Nanti akan Ibu putarkan video yang bersuara namun tidak ada teksnya. Kalian diminta untuk menuliskan informasi penting yang ada pada teks yang Ibu putar. Ya. Sebelumnya udah siap kan? Alat-alat tulisnya sudah siap, buku-buku, pulpennya untuk menulis. Siap ya? Kemudian nanti dengarkan teks dengan seksama. Kamu akan diberi waktu untuk menuliskan informasi tersebut setiap satu paragraf selesai dibacakan. Tuliskan dalam bukumu informasi penting yang telah kamu dengarkan. Bagaimana anak-anak, siap untuk mendengarkan? Siap, Bu. Siap, Bu. Ya. Ya, ini untuk indera pendengaran kalian. Jadi tuliskan informasi yang penting. Nanti kita diskusikan bersama-sama. Nah, nanti tuliskan paragraf 1-nya apa ya. Paragraf 2-nya memuat kalimat penjelas seperti apa. Paragraf 3 juga masih kalimat penjelas. Yang keempat, yaitu sudah kesimpulan dan pesan. Nah, teksnya Adanya materi sudut pada hari ini. Nah, dengarkan ya, paragraf 1. Berharap kalian bisa coba dengarkan eksplanasi berikut ya. Masih tentang hemat listrik. mengukur dan Hampir semua kegiatan manusia di era menentukan globalisasi ini sudut dengan menggunakan pertokoan, pabrik industri, bahkan aktivitas Bu Maria di pun memerlukan tenaga listrik. Kita tidak bisa bayangkan bagaimana jadinya kehidupan manusia di masa kini dan di masa yang akan datang. Namun, di balik manfaatnya, energi listrik ternyata juga memiliki dampak negatif bagi kehidupan di bumi. Jika kita menggunakannya secara berlebihan. Nah, tadi sudah paragraf pertama, sudah ketemu kalimatnya. Silahkan ditulis dulu, nanti akan Ibu lanjutkan untuk paragraf kedua. Silahkan tulis informasi pentingnya. Oke, Ibu lanjut ke paragraf kedua, masih didengarkan. Dampak dari pemborosan energi sebenarnya sudah kita rasakan dengan meningkatnya suhu bumi atau yang biasa disebut sebagai pemanasan global. Meningkatnya suhu bumi antara lain disebabkan oleh gas buangan dari produk elektronik seperti AC dan kulkas, serta gas hasil pembakaran dari kendaraan bermotor. Kondisi tersebut diperparah dengan semakin berkurangnya lahan hijau yang berfungsi sebagai pencuci udara kotor tersebut. Pemanasan global akan mengakibatkan cuaca tidak teratur, musim panas yang berkepanjangan, hingga berakibat kekeringan di mana-mana. Kemudian, mencairnya pegunungan es di belahan bumi utara dan selatan yang akan menenggelamkan sebagian besar daratan. Jika hal ini terus terjadi, maka manusia akan terancam habitatnya akibat pemanasan global. Nah, barusan adalah paragraf kedua. Kira-kira udah ketemu belum nih informasi pentingnya? Nah, kalau sudah dituliskan di paragraf 2, Ibu akan melanjutkan lagi paragraf yang ketiga. Simak baik-baik ya. Untuk menghindari pemanasan global, maka salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan sikap hidup hemat listrik. Contoh sederhana yang bisa kita lakukan adalah pilih peralatan hemat energi seperti mengganti lampu pijar dengan lampu hemat energi. Pahami lingkungan sekitar kita. Bila menjadi orang terakhir di ruangan, pastikan mematikan semua peralatan listrik yang tidak terpakai. Nah, sudah paragraf 3, sudah kalian temukan informasi pentingnya? Kalau sudah, Ibu akan lanjut lagi ke paragraf yang keempat. Dengan melakukan hal tersebut, berarti kita
telah menyelamatkan bumi kita secara nyata. Kita bisa bayangkan berapa besar energi listrik yang kita hemat dengan melakukan gerakan hemat energi. Nah, sekian tadi ya, paragrafnya sudah dibacakan. Kemudian, apakah kalian sudah menemukan tadi informasi pentingnya apa saja? Pada paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga, dan paragraf keempat. Mari kita diskusikan bersama-sama. Kira-kira di paragraf pertama tadi, ada yang masih ingat? Membahas tentang apa yang di paragraf pertama? Hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi membutuhkan energi listrik. Nah, untuk paragraf yang pertama itu ini. Hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini membutuhkan listrik. Ini semua orang kan memerlukan listrik. Kegiatannya apa saja tadi? Ada yang masih ingat? Kegiatan di rumah tangga, perkantoran, ya, di sekolah juga kita juga membutuhkan listrik. Kemudian paragraf kedua, kalimat penjelas, ada yang masih ingat? Yang kedua, pemborosan energi membuat suhu bumi meningkat atau yang sering disebut pemanasan global. Hal ini disebabkan oleh gas buang dari peralatan elektronik, gas buang hasil pembakaran, serta berkurangnya lahan hijau. Ada yang tahu lahan hijau itu apa ya? Ada yang bisa menyebutkan? Hutan, Bu. Iya, betul. Lahan hijau itu hutan. Taman-taman kota, Bu. Taman kota. Iya, betul. Terus lanjut ke paragraf ketiga. Salah satu cara untuk menghindari pemanasan global yaitu dengan menghemat listrik. Contohnya, memilih peralatan hemat listrik dan mematikan semua peralatan listrik sebelum meninggalkan ruangan kosong. Ya, sama seperti di pelajaran IPA tadi ya. Untuk menghemat listrik, maka pilihlah peralatan yang hemat listrik dan matikan semua peralatan listrik apabila sudah digunakan dan sebelum meninggalkan ruangan kosong. Kesimpulannya dari teks tadi, nah, dengan melakukan penghematan listrik, kita telah menyelamatkan bumi. Sungguh besar energi yang kita hemat dengan melakukan gerakan hemat energi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Jadi hari ini tadi ada dua muatan ya yang kita pelajari, ada IPA tentang cara-cara menghemat listrik, dan yang kedua ada bahasa Indonesia tentang mencari informasi penting pada teks eksplanasi yang judulnya masih berhubungan dengan hemat listrik. Ada yang mau ditanyakan? Dari dua muatan ini sebelum Ibu tutup. Tidak ada ya, baiklah. Tidak ada, Bu. Iya. Jadi kesimpulan kita pada hari ini, yang pertama tadi muatan IPA ya, pelajaran IPA, peran energi listrik dalam era globalisasi adalah sangat berperan dalam kehidupan sehari-hari, seperti kegiatan berkomunikasi yang membutuhkan listrik dan pekerjaan lainnya yang membutuhkan listrik. Banyaknya pekerjaan yang selalu bergantung pada energi listrik. Diharapkan agar kita dapat menggunakan listrik secara bijak, yaitu dengan melakukan penghematan listrik. Kemudian pelajaran yang kedua, tadi materi yang kedua yaitu bahasa Indonesia, menuliskan informasi penting yang terdapat pada teks. Tidak lupa memperhatikan hal-hal sebelum membaca atau mendengarkan teks agar informasi yang didapat sesuai dengan isi paragraf. Baik, karena kita sudah masuk di kesimpulan, maka berakhir pula pelajaran kita pada hari ini. Untuk tugasnya, jangan lupa LKPD yang sudah Ibu bagikan itu dikerjakan. Ya. Untuk memimpin doa, Ibu minta Purwanto ada?
Untuk mengakhiri pelajaran, silakan Purwanto untuk membacakan doa. Ya teman-teman, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Ya, terima kasih. Ibu Aryati. Halo Ibu. Ya, maaf, salah pencet. Ya, terima kasih Ibu Novi yang sudah memaparkan materinya. Untuk komentar dari observernya, silakan. Silakan lebih dulu ya. Ya, baik. Ya, baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, mungkin selamat buat Ibu Novi juga sudah lewati satu tahap ini. Ya, catatan untuk pendahuluan ya sudah baik karena langsung dari PPT yang ditampilkan langsung menarik perhatian siswa. Terus persepsi yang disampaikan juga sudah memancing tingkat berpikir siswa dan membuat siswa untuk kreatif dalam menyampaikan materi. Terus yang berikut mungkin yang tidak ada, mungkin yang catat sini hanya tujuan. Mungkin Ibu lupa sampaikan tujuan kepada anak-anak dengan pembelajaran. Nah, untuk inti ya materi yang dibawakan ya, atau yang ditampilkan sudah dikuasai dengan baik. Kata-kata untuk penghubung untuk pengganti setiap muatan materi juga sudah cukup baik. Untuk penutupnya juga sudah baik. Ini itu dari saya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Paulus yang sudah memberikan komentar tadi dari apa yang sudah disimak. Ya, dari saya juga yang tadi saya amati Ibu Putri mulai dari awal pembelajaran saat membuka pembelajaran dari kegiatan inti sampai pada penutup. Ya, bagus. Cuma di sini saya sampaikan lagi untuk semuanya bahwa untuk teks pada PowerPoint itu jangan terlalu berlebihan, jangan membosankan siswa. Ya, ya. Baik, bagi yang sholat, saya belum sholat ya, belum bisa sholat. Iya Bu, mau izin sholat juga Ibu ya? Iya, saya iya. Ya, terima kasih. Oke. Untuk Ibu Novi ya, pada akhir kegiatan tadi sudah pastikan ya bahwa penguatan tadi sudah ada penguatan pada akhir kegiatan tadi ya. Ya. Pesan amanah yang perlu disampaikan itu disampaikan pada penguatan tadi terakhir. Kemudian tadi materinya sudah bagus dalam penyampaiannya, dalam pemberian contohnya itu yang sangat kontekstual tentang pasar tadi ya, Ibu. Iya, contoh-contoh tadi, contoh-contoh real tadi, nyata. Iya. Kemudian pada penilaiannya tadi 2 kali penilaiannya, LKPD sama evaluasi akhir. Tadi penilaian evaluasi akhir muncul tidak? Di mana Bu? Di akhir tadi. Tentang mendengarkan teks tadi Bu. Iya. Nanti ini masukan ya kalau boleh untuk ke depannya teksnya itu jangan terlalu berlebihan di dalam PowerPoint. Jangan terlalu penuh begitu. Sudah.
Jadi saya sampaikan lagi bahwa pembelajaran itu akan menarik kalau media itu menarik. Kalau materinya mudah dicerna dan mudah dipahami, begitupun sebaliknya. Jadi oleh karena itu, kepada Bapak Ibu semuanya, saya berharap bahwa desain semaksimal mungkin materi Bapak Ibu supaya bisa menarik perhatian siswa. Siswa tidak bosan untuk mengikuti proses pelajaran kita sampai selesai. Kemudian apa yang Bapak Ibu sampaikan itu sesuai dengan apa yang Bapak Ibu tulis di dalam RPP. Harus sesuai. Jika di dalam RPP itu ada tujuan pembelajaran yang disampaikan, maka tujuan pembelajaran itu juga harus disampaikan pada saat kita mau menyampaikan materi. Jadi hal ini sebenarnya bukan hal baru lagi, karena ini sudah jadi makanan sehari-hari kita waktu di dalam kelas saat kita mengajar. Jadi ini saya hanya ingatkan saja, karena di sini apapun yang Bapak Ibu buat, semuanya itu dinilai. Nanti masuk pada nilai. Nilai ini yang menentukan bahwa Bapak Ibu sebentar nanti lulus dalam UKG ini, dalam PPG ini, sehingga Bapak Ibu bisa mendapat gelar guru berprestasi dan mendapat tunjangannya itu, tunjangan sertifikasinya, insya Allah.